Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Ibu Yusnuni dalam pembelajaran kita hari ini. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita akan berdoa. Ibu akan memandu dan mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak, pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang teks puisi, kompetensi dasar yang membahas tentang mengidentifikasi teks puisi, dan di dalamnya kita sudah bahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis. Nah, di dalam pertemuan yang lalu juga ada beberapa soal yang kalian sudah kerjakan, dan soal itu bertujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah disampaikan. Nah, tidak semua siswa mengikuti atau mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, karena itu siswa yang belum mengerjakan soal nanti akan ada soal lagi untuk kalian bisa kerjakan sehingga kalian bisa ada nilai, ya. Nah, dalam pertemuan kita hari ini, sebelum kita lanjutkan dengan materi, kita akan membahas soal-soal yang telah kalian kerjakan. Soalnya ada 10 nomor, dan kita akan jawab bersama, kita akan bahas bersama soalnya sehingga kalian bisa tahu jawaban-jawaban dari soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama kita lihat ada kutipan kalimat. Ibu baca soalnya. Cermati pernyataan berikut. Karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif dengan struktur fisik dan batin. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Drama, B. Prosa, C. Puisi, dan D. Film. Jawabannya adalah C, ya, karena materi yang kita bahas itu adalah puisi. Yang kedua, larik-larik puisi yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan disebut dengan A. Bait, B. Baris, C. Kalimat, dan D. Paragraf. Jawabannya adalah A. Bait. Ya, kenapa disebut bait? Karena larik-larik puisi itu atau baris-baris puisi itu ketika dijadikan satu maka dia akan membentuk bait. Ya, nomor tiga, rima disebut juga A. Sajak akhir atau persamaan bunyi, B. Irama, C. Tema, D. Bait. Dan jawabannya adalah A. Sajak akhir atau persamaan bunyi. Ya, pertemuan yang lalu kita sudah bahas, ya. Rima itu disebut juga dengan sajak akhir. Ya, mungkin kalian bisa lihat kembali materi yang Ibu sudah sampaikan sehingga kalian bisa tahu jelas jawabannya. Nomor 4, perhatikan urutan berikut. 1. Mempunyai rima, 2. Memperhatikan diksi, 3. Larik, dan 4. Baris. Yang termasuk ciri puisi adalah nomor A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 3. Dan jawabannya adalah B. 3 dan 4. Iya, penjelasannya kalian lihat kembali ciri-ciri puisi pada materi pertemuan yang lalu. Kita masuk pada nomor yang kelima. Bacalah kutipan berikut. Pisau tak akan tajam selalu, karena itu harus diasah. Tuhan tak akan meninggalkanmu di saat engkau kena masalah. Pertanyaannya yaitu berdasarkan jenisnya, kutipan puisi tersebut termasuk A. Distikon, B. Pantun, C. Gurindam, dan D. Soneta. Jawabannya adalah pantun. Ya, jawabannya adalah pantun, ya. Jadi jelas dari ciri-cirinya, ya. Dari ciri-cirinya
jelas bahwa puisi ini adalah merupakan puisi lama, yaitu pantun ya, karena kita lihat dia bersajak AB ya, A U H ya. Yang berikut baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Pisau tak akan tajam selalu, karena itu harus diasah. Ini sampiran. Dan baris ketiga dan keempat disebut merupakan isi. Tuhan tak akan meninggalkanmu di saat engkau kena masalah. Ya, itu pengertian contoh puisi lama berdasarkan kutipan puisi. Ya, nomor berikut. Salah satu ciri pantun tersebut adalah, ya dari contoh pantun tadi, kalian bisa menyebutkan cirinya. A. Bersajak AA. B. 2 baris sebait. C. Bersajak AB. Dan D. Baris ketiga merupakan sampiran. Nah, dari contoh tadi ya, kalian bisa menyebutkan cirinya, yaitu pantun bersajak AB. Yang berikut berdasarkan cirinya, baris pertama dan kedua pada pantun tersebut merupakan A. isi, B. ekor, C. judul, dan D. sampiran. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Jawabannya D. Nomor 8. Salah satu jenis puisi lama yang ciri khasnya terdiri dari ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Kutipan tersebut merupakan pengertian dari A. mantra, B. syair, C. gurindam, dan D. pantun. Jawabannya adalah A. mantra. Iya. Nomor 9. 1. Mantra, 2. distikon, 3. pantun, dan 4. soneta. Jenis-jenis puisi tersebut yang merupakan puisi baru adalah nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 4, D. 2 dan 3. Jawaban yang benar adalah B. 2 dan 4, distikon dan soneta. Kalian bisa lihat kembali pada materi pertemuan yang lalu. Nomor 10. Perhentian keras lembut, tinggi rendah, atau panjang pendek kata secara berulang-ulang. Kutipan tersebut merupakan pengertian dari unsur A. larik, B. bait, C. rima, dan D. irama. Jawabannya adalah D. irama. Iya. Jadi irama pengertiannya adalah perhentian keras lembut, tinggi rendah, atau panjang pendeknya kata secara berulang-ulang. Baik, itu 10 nomor soal yang sudah kalian kerjakan, dan ada yang mendapat nilai yang sangat bagus, tetapi ada yang mendapat nilai yang rendah ya. Yang dapat nilai rendah itu berarti tidak pelajari betul materi yang disampaikan. Sedangkan yang dapat nilai bagus, kalian sudah memahami materi yang disampaikan ya. Nah, Ibu mohon perhatian bahwa soal-soal ini kalian tetap ingat ya, sehingga ketika ada ulangan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Karena Ibu sudah sampaikan, kita sudah bahas bersama juga ya, sehingga Ibu harap kalian bisa mengingat setiap materi yang disampaikan dan juga soal-soal yang diberikan, sehingga kalian bisa mengerti dan bisa mengerjakan soal ketika diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, ini pembahasan soal kita, dan kita lanjut ke materi yang berikut. Ya, jadi hari ini selain kita membahas soal, kita juga akan belajar tentang materi yang berikut, yaitu kompetensi dasar 3.8 dan 4.7.
Ya, materi kita hari ini ada 2 kompetensi dasar, yaitu 3.8 dan 4.7. 3.8 menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, baik itu perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran yang pertama, menafsirkan makna kata dalam puisi. Tujuan yang kedua, membuat kesimpulan tentang unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang ketiga, menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi, baik itu perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, ini penjelasan materinya. Yang pertama, isi puisi. Memahami isi puisi sangat berbeda dengan memahami prosa atau cerita. Makna atau isi puisi dapat dipahami dengan baik jika arti kata-kata yang terkandung dalam puisi dapat dimengerti. Kalian harus menafsirkan arti setiap kata dalam puisi. Kata-kata dalam puisi sering bermakna konotasi. Contoh, puisi berjudul Pahlawan Tak Dikenal. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Menafsirkan makna kata dalam puisi tersebut, misalnya pada Larik, 10 tahun yang lalu dia terbaring, garis miring, tetapi bukan tidur sayang. Kalimat ini mempunyai makna gugur. Ya, jadi kita menafsirkan makna kata dalam puisi. Ya, contoh, 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Kalimat ini mempunyai makna gugur. Ya. Larik, sebuah lubang peluru bundar di dadanya, mempunyai makna bahwa pahlawan tersebut tertembak. Ya, jadi sebuah lubang peluru bundar di dadanya, itu maknanya adalah bahwa pahlawan tersebut tertembak. Yang berikut, makna atau isi puisi Pahlawan Tak Dikenal adalah perjuangan pahlawan yang gugur di medan perang demi bangsa dan negara. Jadi makna dari puisi berjudul Pahlawan Tak Dikenal adalah perjuangan dari pahlawan yang gugur di medan perang demi mempertahankan bangsa dan negara. Para pahlawan berjuang tanpa pamrih. Mereka gugur pada usia yang masih sangat muda. Ya, itu penjelasannya ya. Dan contoh lain kalian dapat baca dalam buku siswa yang sudah dibagikan halaman 102 dan 103. Ya, ada beberapa contoh di situ yang menjelaskan tentang materi ini. Yang kedua, menelaah unsur-unsur teks puisi. Yang pertama, sebelum menelaah kita memilah dulu unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi dibentuk dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik puisi ini adalah unsur yang berada di dalam teks puisi yang meliputi struktur fisik puisi, ya, dan struktur batin puisi. Sedangkan unsur ekstrinsik sebuah puisi meliputi unsur-unsur dari luar yang memengaruhi isi puisi. Nah, kita lihat ini unsur-unsur pembangun dari puisi. Unsur-unsur pembangun puisi itu meliputi unsur intrinsik dan meliputi unsur intrinsik, yaitu yang pertama tema. Nah, dalam sebuah puisi itu juga harus ada tema, ya. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi.
Tema yang terdapat dalam puisi itu antara lain ada ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme, perjuangan, kesedihan, alam, sosial, pendidikan, perpisahan, cinta, dan politik. Ya. Yang berikut perasaan, ya. Yang kedua adalah unsur perasaan. Perasaan yang menjiwai puisi antara lain perasaan gembira, ya, sedih, terharu, marah, ketakutan, putus asa, dan juga sombong. Ya, jadi biasanya puisi itu di dalamnya ketika seorang penulis puisi, ketika dia menulis puisi, ya, dia menggunakan perasaan, ya, perasaan. Ada puisi yang perasaannya gembira, ada yang sedih, ada yang terharu, dan sebagainya. Unsur yang berikut adalah nada. Ya. Nada ini juga hampir sama dengan puisi, hampir sama dengan perasaan, ya. Jadi ada puisi yang bernada sinis, ya. Ada puisi yang bernada protes, ada puisi yang bernada menggurui, takut, mengejek, mengimbau, dan memuji. Unsur yang keempat adalah amanat. Unsur amanat dapat juga disebut pesan atau nasihat dalam sebuah puisi. Ya, kita lihat contoh analisis struktur batin puisi. Ya, ini ada 2 bait puisi yang Ibu tulis di sini. Puisi ini berjudul Pahlawan Tak Dikenal. Kalian bisa baca. Pahlawan tak dikenal. "10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk apa siap ia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang." Unsur dari puisi tersebut adalah yang pertama tema. Tema dari puisi Pahlawan Tak Dikenal adalah kepahlawanan. Ya, karena di dalam puisi itu tadi semuanya berbicara tentang kepahlawanan, ya. Yang berikut perasaan. Perasaan yang tergambar pada puisi tersebut adalah berupa rasa haru. Ya, ini kita lihat ulang, ya. Ini puisi ini dari kalimat-kalimatnya saja kita sudah bisa menganalisis bahwa puisi ini mengandung sebuah perasaan haru. Ketika kita membacanya dengan sungguh-sungguh, pasti kita merasa sedih atau terharu. Ya. Yang berikut nada. Nada yang diungkapkan pada puisi tersebut adalah nada haru, sama dengan perasaan, ya. Karena kata-kata yang digunakan itu mengandung kesedihan. Dan yang terakhir adalah amanat, ya. Amanat yang terdapat pada puisi Pahlawan Tak Dikenal adalah kita harus menghargai perjuangan para pahlawan, ya. Nah, amanat ini tadi berbicara tentang pesan. Jadi pesan yang terdapat dalam puisi tersebut adalah kita harus menghargai perjuangan para pahlawan. Ya, yang kedua, unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar puisi. Bisa dari dalam diri penyair atau juga dari lingkungan tempat penyair menulis puisi tersebut. Ya, berikut macam-macam unsur ekstrinsik puisi. A. Unsur-unsur biografi yang meliputi latar belakang atau riwayat hidup penyair, nama, alamat, ya, tempat tanggal lahir, ya, dan sebagainya. B. Unsur nilai seperti ekonomi, politik, sosial, adat istiadat,
dan juga budaya. Ya, jadi unsur nilai ini juga biasanya membuat seorang penyair ya untuk melihat nilai di setiap lingkungan di mana dia berada sehingga dia bisa menulis sebuah puisi. Yang berikut C, unsur kemasyarakatan. Unsur kemasyarakatan ini meliputi situasi sosial ketika puisi itu dibuat. Misalnya seorang penulis puisi dia ada di suatu masyarakat yang budayanya cukup bagus ya, maka dia akan menulis puisi berdasarkan apa yang dia rasakan ketika dia ada di dalam masyarakat tersebut. Ya, yang berikut untuk kalian bisa lebih mengerti lagi, kalian juga bisa membaca buku yang sudah dibagikan pada halaman 111 sampai dengan 113. Nah, ini beberapa hal atau beberapa penjelasan yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang kita sudah bahas hari ini. Jadi menelaah unsur-unsur pembangun teks ini yang kita bahas adalah kalian mengetahui unsur-unsur puisi, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Sedangkan untuk menyimpulkan sebuah puisi ya, menyimpulkan sebuah puisi itu biasanya kalian bisa melihat setiap kata yang digunakan dalam puisi tersebut ya, dan bisa menafsirkan makna kata seperti yang Ibu sudah jelaskan pada bagian ini ya. Jadi menafsirkan makna kata dalam puisi ini ada contoh-contoh ya, ada kalimat-kalimat di sini yang di dalamnya sudah dijelaskan dengan makna katanya. Kalian bisa pelajari sehingga kalian bisa mengerti. Yang pasti bahwa puisi, teks puisi itu dia kalimat kata-katanya tidak harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kamus ya, tetapi dia menggunakan bahasa yang mengandung konotasi atau makna kiasan ya. Ibu harap bahwa kalian sudah membaca puisi, banyak puisi yang sudah kalian baca sehingga kalian bisa mengerti dan juga kalian bisa paham ketika kalian menulis sebuah puisi. Baik, jadi materi kita hari ini kita sudah membahas tentang menyimpulkan isi puisi. Di dalam menyimpulkan itu kita menafsirkan makna kata dalam sebuah puisi berdasarkan baris-baris yang sudah ditulis oleh seorang penulis puisi. Dan yang berikut kita juga sudah membahas unsur-unsur teks puisi atau unsur pembangun puisi, yaitu meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi itu meliputi struktur fisik dan struktur batin puisi. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar sebuah puisi. Ya, ini unsur-unsurnya. Ini unsur batin dan unsur fisik, ada tema, perasaan, nada, dan amanat. Ini contohnya. Dan yang berikut unsur intrinsik itu ada 3, yaitu unsur biografi, unsur nilai, dan unsur kemasyarakatan. Ya. Dan Ibu ingatkan lagi
jangan lupa membaca buku siswa yang sudah dibagikan. Yang pertama tadi halaman 102 sampai dan 103, dan yang berikut halaman 111 sampai dengan 113. Ya, selamat belajar, dan jika ada yang kalian tidak mengerti, kalian silakan sampaikan melalui WA supaya ibu bisa menjelaskannya dengan baik. Yang kedua, tolong cari informasi tambahan ya melalui berbagai sumber, baik itu di internet maupun buku-buku bacaan atau buku-buku yang sudah dibagikan dari sekolah. Itu yang bisa ibu sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Dan hari ini tidak ada tugas, karena pertemuan yang lalu sudah ada tugas, sehingga hari ini tidak ada tugas, tetapi kalian tetap membaca materi-materi yang ibu sudah sampaikan tadi. Dan untuk tugas itu nanti minggu depan baru diberikan pada kompetensi dasar yang terakhir. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita berdoa. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat.